Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel Kaicon. Di sini saya akan mereview salah satu distro Linux yang lagi populer dan lagi viral, yaitu KitFace OS ya. Nah, di sini saya sudah menginstalnya dan saya akan mereview langsung terkait KitFace OS ini. Bagaimana menurut teman-teman? Ya nanti kita coba lihat bareng-bareng ya. Oke, di bagian yang pertama di sini karena saya merecord langsung pakai OBS Studio, jadi di sini saya sudah install sebenarnya. Nah, jadi di sini saya pakai KitFace OS karena buat kebutuhan sehari-hari dan saya pikir ini bagus banget. Nah, nanti teman-teman bisa nilai sendiri ya. Oke, yang pertama kita coba cek di bagian top barnya. Nah, di sini kalau misalkan kita buka aplikasi suatu yang record, maka di sini akan ada muncul ikonnya ya. Kemudian di sini ada input method. Nah, di sini juga ada buat nyeting suara ya. Nah, di sini ada 3 opsi. Yang pertama, kita bisa langsung masuk ke bagian control center, yaitu ada WiFi. Kemudian di sini juga kita bisa aktifkan dark mode ataupun juga light mode. Karena di sini saya lebih suka pakai dark mode, jadi saya aktifkan dark mode saja. Di sini juga kita bisa screenshot, dan di sini juga ada tombol setting yang mungkin lebih mempermudah kita ya kalau misalkan pengen kita setting atau ubah tampilan ya. Oke, kemudian di bagian tombol ini, di bagian tombol shutdown, di sini ada beberapa opsi, ada shutdown, ada reboot, ada logout, ada suspend, ada lock screen ya. Dan di sini juga ada nama user yang sedang loginnya. Nah, di bagian sini, bagian jam ini adalah suatu notifikasi ya. Jadi si jam ini hanya nampilin jam berapa, tapi nggak ada tanggalnya ya. Cuma di sini kalau kita klik di sini ada notifikasi centernya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada update terbaru bisa dilihat dari sini ya. Oke, mungkin untuk top bar cukup sekian. Kita coba lihat dari docknya ya. Kalau dari dock di sini ada launcher, ada file manager, ada terminal, ada Chromium web browser, ada setting, ada kalkulator, package installer, screenshot, video player, dan ini OBS Studio yang sedang saya gunakan ya. Ini ada apa? Trash ya. Atau juga kalau di Windows tuh recycle bin ya. Nah, oke, untuk tampilan docknya ini mirip banget ya. Kalau menurut saya ini mirip banget kayak Big Sur, dan ya teman-teman juga bisa melihat sendiri ya, tampilan UI-nya sangat cantik. Oke, yang pertama mungkin saya akan coba cek di launchernya ya. Launchernya ini benar-benar mirip kayak macOS ya, jadi nggak tanggung-tanggung ini desain UI. Kalau menurut saya ini lebih bagus dari Deepin ya, soalnya ya dari desainnya itu smooth banget gitu ya, nggak apa ya, nggak flat gitu ya. Di sini kalau ada kalau software bawaannya yaitu ada Archive Manager, kita coba. Nah, Archive Manager seperti ini, dan ya jadi mungkin kalau di Windows itu mirip kayak WinRAR ya. Oke, kemudian di sini ada kalkulator, kita coba cek. Kalkulator seperti ini, simple, cukup simple. Nah, ini uniknya dari si KitFace itu, jadi benar-benar mirip macOS ya. Soalnya kenapa di sini kita bisa lihat opsi apa, ada menu-menu yang mungkin mirip kayak macOS ya. Kalau misalkan kita bikin buka aplikasi di sini mungkin nanti ada file atau dan segalanya ya. Oke, kita coba Chrome web browser. Agak loading ya. Tinggal tunggu sebentar. Nah, Chrome web browsernya seperti ini tampilannya. Jadi ini aplikasi bawaan dari KitFace ya teman-teman. Nah, ini uniknya ada tombol file, edit, new, view, history. Nah, jadi kita nggak perlu repot buka dari sini ya. Cukup dari top bar sendiri itu lebih mudah gitu ya. Oke, next. Kita coba lihat lagi, ada dokumen viewer. Kemudian ini ada apa ya? Cheat X, saya nggak tahu ini, tapi kayaknya ini konfigurasi dari si KitFace-nya. Tapi kita coba. Oh iya, betul. Ini si keyboardnya. Oh, di sini juga ada apa, hotkey-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman
kebingungan ya kalau misalkan kita pengen lebih mudah gitu ya. Maksudnya tuh eh, apa? Kembali ke halaman berikutnya pakai hotkey apa gitu. Ini bisa disetting juga ternyata ya. Oke, kita next. Ada file manajernya. Nah, file manajernya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini untuk bawaannya, ini mohon jangan diperhatiin ya. Kalau misalkan bawaannya mungkin hanya sekedar desktop, dokumen, gambar. Ini sudah saya install sebelumnya. Musik, public, template, unduhan, dan video ya. Mungkin tuh bawaannya hanya seperti itu. Untuk dari file manager, kita juga bisa setting kalau misalkan banyak aplikasi kita bisa bikin jadi per list. Kita coba lihat ya dari sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Atau enggak juga kita bisa lihat per tanggal. Nah, ini sesuai selera teman-teman ya. Kalau saya lebih suka ini. Oke. Kita coba lihat lagi. Di gparted ini untuk memisahkan partisi ya. Partisi hard disk. Nah, seperti ini nggak jauh beda sama yang di Ubuntu. Untuk image viewer di sini juga ada. Ini ada input method, keyboard layout. Nah, di sini ada package installer ya. Jadi kalau teman-teman misalkan malas nih install package Debian pakai terminal, biasanya kan kita sudo di package-i terus nama package-nya. Kalau misalkan di sini kita bisa di drag aja si package-nya itu, drag ke sini nanti langsung install. Oke, next di sini ada screenshot, kita coba. Nah, jadi screenshot di sini tuh kalau yang saya lihat jadi bisa disetting gitu ya. Kalau misalkan kita nggak full screen nih, pengen segini aja dulu lah, ini bisa gitu. Nanti ke save dan langsung di save-nya di desktop ya. Next, di sini ada setting. Nanti setting kita akan jelaskan di akhir ya, karena ini nanti ada yang menarik kalau menurut saya. Kita langsung lompat saja ke bagian store. Nah, di Catfish Store ini kalau saya lihat ini nggak lengkap ya. Jadi saya udah nyoba install Visual Studio Code dan ini kalau menurut saya emang simpel sih, cuman aplikasinya dikit, nggak sebanyak yang di Ubuntu ya. Untuk network di sini pilihannya cuma ada Firefox sama Chromium. Untuk chat cuma ada Telegram, WeChat. Music ini malah nggak ada. Video di sini ada VLC, Kodi, MVV, Screen sama OBS ya. Grafik di sini ada Inkscape sama game, ada Blender juga. Nah, untuk gamenya ini nggak ada. Untuk Office hanya only Office sama Journal, cuman saya belum pernah nyoba. Reading di sini nggak ada. Nah, untuk development karena di sini saya pekerjaan masih pakai Visual Studio Code ya, jadi saya coba install dan lancar ya. Kemudian di sini juga ada Kit, ada Wireshark sama Emacs. Oke, untuk toolsnya di sini ada Stretcher sama Flameshot. Dan untuk yang lainnya di sini ada Motrix, Kivas dan lain-lainnya. Ini kalau menurut saya kurang lengkap ya. Kalau dibanding Ubuntu itu lebih lengkap Ubuntu. Oke, kita coba cek di sistem monitornya. Jadi yang paling unik dari sini itu adalah memorinya ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini pemakaiannya cuma 1,1 GB dari 8 GB yang terpakai gitu ya. Maksudnya dibanding kemarin saya coba Ubuntu sekitar 1,7 ya. Kalau ini lebih ringan kalau menurut saya. Apalagi saya cuma pakai OBS. Kalau misalkan nggak pakai OBS mungkin lebih kecil juga gitu ya. Oke, nggak ada perbedaan sama yang di Ubuntu. Di sini juga ada sistem update, jadi bisa ngecek apakah ada update terbaru. Ya, ternyata ada update terbaru ya. Ini sebelum saya update, tapi nantilah. Nah, kemudian di sini ada terminal. Nah, untuk terminalnya ini kan karena saya dark mode ya,
Sebenarnya ini nggak transparan ya. Kalau misalkan saya like mode lagi ya, kalau saya lihat yang dari versi Ubuntu itu enaknya tuh si ininya tuh terminalnya tuh transparan gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih benar-benar mirip kayak macOS gitu kalau misalkan transparan. Tapi ya nggak apa-apa lah, sesuai selera. Tapi ya saya lebih suka seperti ini sih. Dibanding transparan. Oke, di sini juga ada text editor. Ya, nggak ada perbedaan. Video player. Oke. Di sini ini dari OBS sampai Visual Studio Code ini bukan aplikasi bawaan ya, tapi ini aplikasi yang udah saya install ya. Ini saya kebutuhan KDE Connect buat saya koneksikan iPhone ke Linux ya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu caranya, nanti saya buatkan caranya ya. Sini juga ada Aerium Webcam sama Visual Studio Code. Oke, untuk launchpad seperti itu ya. Nah, next sekarang kita akan coba lihat settingannya ya. Nah, di bagian setting di sini nggak jauh beda ya sama yang di Ubuntu. Ada WLAN, ada Ethernet, Bluetooth, sama proxy ya. Untuk bagian display ini juga sama, nggak ada perbedaan. Kita bisa setting sesuai kebutuhan. Untuk bagian tampilan, nah di sini temanya ada dua, cuman ada light sama dark ya. Nah, untuk di wallpaper in darkroom saya kurang tahu ya maksudnya apa. Oh, jadi si wallpapernya jadi lebih apa ya, lebih lebih gelap gitu ya. Kalau saya coba balik lagi tuh kan agak terang, perbedaannya juga bisa dilihat. Sistem efek ini saya nggak tahu juga. Oh, kalau sistem efek ini ya teman-teman bisa lihat nggak jadi apa ya, jadi datar gitu ya, nggak smooth lagi ya. Kalau misalkan kita pakai sistem efek malah jadi lebih smooth gitu. Nah ya, saya lebih suka pakai sistem efek ya kalau gitu. Nah, ini satu hal yang bikin saya kagum sama KitBase itu adalah ini ya, minimize animasinya ya. Kalau default kan gini ya. Kalau pakai Magic Lamp, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini ya kerennya dari KitBase tuh ini. Kemudian di sini juga ada accent colornya, kita bisa konfigurasi bordernya sama buttonnya diubah menjadi warna apa itu sesuai kebutuhan. Saya lebih suka biru. Oke, next di sini ada fontnya juga bisa di setting sesuai kebutuhan, dan ini aja backgroundnya bisa kita ubah-ubah sesuai kemauan teman-teman. Saya sih lebih suka ini ya. Untuk docknya ini juga bisa kita setting. Kalau misalkan teman-teman gak suka ini cuman segini, pengen di fullkan ya silahkan, ini juga nggak ada masalah, bisa juga. Kalau saya sih lebih suka center. Nah, ini posisinya juga bisa diubah. Kalau teman-teman lebih suka di kiri atau di kanan, ya itu terserah teman-teman, bisa disetting juga. Kalau saya sih lebih suka di tengah. Size-nya dari iconnya juga kita bisa atur dari small sampai ke hard ya. Saya lebih suka kecil ya. Untuk display mode-nya juga bisa diubah, apakah pengen tetap muncul terus atau pengen tetap di hiding terus gitu ya. Kalau saya sih lebih suka di smart HUD ya. Jadi kalau misalkan kita full screen, dia otomatis tuh langsung nge-hide ya. Tapi kalau misalkan kita balikin lagi, dia muncul gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Next, di sini ada juga user yang loginnya, identifikasi, kemudian soundnya juga kita bisa atur sesuai kemauan. Nah, di sini juga pointernya juga kita bisa atur kecepatannya. Nah, untuk scrollingnya di sini ada yang unik ya. Jadi kalau misalkan saya scrolling ke bawah, si mouse-nya tuh ke bawah ya, itu malah ke atas. Tapi kalau misalkan saya scrolling ke atas, itu jadi ke bawah. Agak repot ya. Saya lebih suka dia nonaktifan aja ya. Nah, ini untuk pointernya juga bisa diubah ya ikonnya, mau yang putih atau yang manual deh. Saya lebih suka ini ya. Kemudian zona waktunya juga teman-teman bisa disetting. Kalau misalkan saya sih kan karena Jakarta ya, bukan Palembang.
Pontianak ya. Dah, janganlah. Ini Jakarta ya. Untuk aplikasi defaultnya juga bisa disetting, misalkan defaultnya saya Chromium itu bisa. Oke, untuk bahasanya juga teman-teman bisa setting. Ini kalau misalkan teman-teman gak bisa bahasa Inggris ya bisa diubah ke bahasa Indonesia ya. Kalau nggak salah ada ya. Nah ini nih. Next di sini juga ada powernya, power save, ada performanya juga. Ya sudah seperti ini saja. Dan about-nya ya. Oke, gimana menurut teman-teman? Bisa berikan komentar di kolom komentar ya. Ya seperti inilah teman-teman QtFace OS ya. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih ini so far so good ya. Maksudnya dari segi UI, dari segi animasi, dari segi efeknya itu benar-benar mirip kayak macOS ya. Jadi ini emang sudah saya pakai buat keseharian ya. Untuk coding itu cukup lancar ya kalau menurut saya. Jadi nggak ada, saya belum ada kendala sih. Tapi nanti mungkin kalau ada kendala ya saya sharing ke teman-teman. Mungkin dari segi apa, mungkin ada yang kendala, mungkin bisa jadi ya. Cuman karena ini beta belum final ya, jadi mungkin kalau ada sedikit bug-bug itu ya mungkin wajar ya. Tapi kalau misalkan udah final ya saya juga pasti bakal pindah ke final ya. Oke, cukup sekian video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.